Halo, berjumpa kembali. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan secara lebih singkat ya teman-teman tentang metode enrollment ataupun mendaftar ke sebuah kelas dengan mandiri gitu ya. Jadi peserta didik bisa mendaftar ke kelas itu secara mandiri. Di video-video sebelumnya kita pernah membahas bahwa sebuah kelas seperti ini begitu ya, kita bisa mendaftarkan seperti kalau kita masuk ke partisipan. Kita bisa melakukan enroll user begitu ya. Kita bisa mencari dengan kata kunci misalkan seperti itu, nanti akan ada daftar dengan kata kunci tersebut, lalu didaftarkanlah seseorang tersebut menjadi student begitu ya, atau jadi peserta. Namun demikian kadang-kadang kalau kita mencari satu persatu, apalagi apabila di Moodle tersebut udah ratusan siswa, udah ribuan siswa, tentu pencariannya tidak menjadi lebih mudah begitu. Nah, ada salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengenroll atau mendaftarkan peserta didik ke dalam kelas di Moodle kita itu adalah dengan enrollment key. Apabila teman-teman sudah pernah mencoba misalkan Google Classroom, kelas Dojo, biasanya seseorang itu bisa masuk ke dalam kelas itu diberikan kode ya, diberikan sebuah password. Nah, ini pun sama. Jadi di Moodle pun bisa dilakukan hal tersebut. Istilahnya ataupun namanya di Moodle itu namanya enrollment key begitu. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Nah, teman-teman bisa masuk ke menu di atas kanan atas ya. Jadi masuk dulu ke kelasnya ke kanan atas, lalu masuk ke menu More. Nah, di More di sini ada menu User ya. Masuk ke kategori User. Nah, di sini ada Enrollment Method. Nah, kita klik saja Enrollment Methodnya. Nah, secara default biasanya yang sudah aktif itu baru manual enrollment. Artinya manual enrollment itu adalah metode mendaftarkan peserta didik ke dalam kelas itu secara manual, yaitu kita sebagai teacher, kita sebagai admin mendaftarkan satu persatu peserta ke dalam kelas tersebut. Nah, kita bisa mengakseskan metode yang lain. Di sini sudah tersedia self-enrollment dalam kurung student. Ini artinya yang tadi saya sampaikan, dengan menggunakan password. Sehingga nanti para siswa, para peserta didik bisa login dengan akunnya masing-masing, lalu kemudian dia mencari kelas yang akan dia daftar begitu ya, yang ingin dia enroll, kemudian memasukkan sebuah kode yang kita set sebelumnya. Nah, cara mengaktifkannya di sini ada seperti tanda mata ya. Jadi kita bisa enablekan dulu. Jadi icon matanya ini kita klik dulu sehingga dia matanya jadi coretnya hilang ya teman-teman. Nah, jadi dia sudah aktif. Nah, lalu kemudian kita bisa klik tombol editnya ya, ataupun icon editnya yang bergerigi ini. Nah, di sini kita bisa berikan password. Namanya adalah enrollment key. Yang lain boleh di setting misalkan enrollment duration-nya, start date-nya, end date-nya. Jadi mulai boleh menggunakan enrollment key ini dari tanggal sekian ke tanggal sekian, boleh itu diatur ya. Tapi secara default paling tidak kita bisa mengedit ataupun memberikan password ya, password kelas, supaya tidak, kalau tanpa password nanti peserta siapapun bisa masuk tanpa harus memasukkan password tentunya ya. Nah, passwordnya kita bisa ubah misalkan seperti ini ya. Ini misal ya, ini saya buat password ataupun buat enrollment key 2020. Kalau sudah, kita save. Nah, dengan demikian nanti peserta didik cukup login dengan akunnya masing-masing, lalu kemudian mencari di site home. Kan biasanya ada di site home ya. Kita masuk ke depan misalkan ya, ke My, lalu kemudian masuk ke site home. Nanti peserta didik akan melihat daftar course yang akan bisa dia ikuti, lalu kemudian dia klik dan dia nanti tinggal memasukkan enrollment key tadi yang 2020 tadi ke sebuah form, lalu kemudian nanti dia bisa masuk ke dalam kelas tersebut. Nah, langkah ini mungkin bisa juga membantu kita untuk mendaftarkan peserta didik ke dalam kelas-kelas yang sudah kita siapkan tanpa harus mendaftarkan satu persatu ataupun secara manual sebagai teacher ataupun sebagai admin. Oke, itu saja sharing kali ini, singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diimplementasikan di kelas-kelas daring yang sudah teman-teman persiapkan. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.